Shalom adik-adik semua. Kembali lagi bersama kami di Kingdom Kids Online Pondok Pemulihan Papua. Wah Kak Wati, ini ibadah sekolah minggu ini sudah mau mulai nih, tapi Kak Mega kok belum datang-datang gitu lagi? Kak Mega ini tadi saya sudah telepon, katanya sih dia lagi OTW ke sini. Aduh sedikit lagi OTW tapi dia tidak datang-datang. Hai teman-teman. Ini dia Kak Mega. Ya ampun, maafkan ya aku terlambat nih Kakak Wati, Kakak Ervin. Iya. Tadi tuh aku naik becak kan karena sekarang harus jaga jarak. Jadi ya agak macet sedikit. Udah mulai kah ibadahnya? Belum, untungnya belum sedikit lagi. Untungnya Kak Mega tidak terlambat. Oke, nah kita sudah menyapa teman-teman. Kakak-kakak tadi sudah menyapa adik-adik? Sudah sih, tapi Sudah. kita belum tanya kabar mereka. Oke, kita sapa sekali lagi ya kakak. Halo adik-adik semuanya. Halo. Apa kabarnya? Kabar baik. Bersama siapa? Bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Hore, yeay! Wah, kita dahsyat dan luar biasa bersama dong, Tuhan pastinya. ya. Bersama Ih, Yesus. Kakak Ervin, kok hari ini ada yang beda ya? Kok Kakak Wati ada bunga-bunganya? Habis berkebun di mana ini ya kira-kira ya Kak ya? Ada tema apa ya hari ini kira-kira Kakak Wati? Kakak Wati kenapa pakai bunga-bunga begini? Ini Kakak Wati dari mana nih kira-kira? Oh Kawati, halo adik-adik, aku dari Hawaii. Dari Hawaii. Jauh sekali dari Hawaii. Oh, naik apa tadi ke sini Kak? Tadi aku kesini. Naik apa? Naik burung besi? belum bisa penerbangannya masih ditutup. Nah, kalau Kakak Ervin kira-kira dari mana Kakak? Wati tahu nggak? harusnya tahu ini saya dari Belum mana dengan tanya sih pakaian tadi dari begini. mana. Adik-adik, ada yang tahu nggak adik-adik? Hah? Oh adik-adik juga nggak tahu, ya ampun. Dari mana ya? Ya udah deh, kasih tahu aja ya, saya kasih tahu ya. Tunggu. Kakak tahu nggak? Kita tahu nggak? Kayaknya ini dari pendekar deh ya. Pendekar deh dia. iya. Bukan, saya tidak mau berperang di sini. Ini bukan pendekar. Terus apa dong? Kasih tahu dong. Kasih tahu supaya adik-adik juga tahu. Oke, tenang adik-adik, Kak Ervin kasih tahu. Kak Ervin dari Mesir. Wow, dari Mesir jauhnya. Iya dong. Nah Kak Mega, Iya, ya. tadi kan Kak Mega sudah tanya Kawati dari mana. Benar. Kak Ervin dari mana. Nah sekarang Kak Mega sendiri dari mana. Wah, Kakak Mega dari mana? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kayaknya kalau yang begini-begini ada ini nih, apa sih itu tuh? Begini. Biasanya kayaknya dari Korea deh Kak Mega. Ih, salah Oh banget. dari Korea salah, berarti saya tahu. Dari mana? Nah, cipit-cipit berarti dari Jepang. Nah, kamu salah. Terus dari Kamu mana salah, dong? Kamu salah. Adik-adik ada yang tahu? Oh, pasti adik-adik sudah pada yang tahu nih ya. Kalau yang belum tahu, Kakak Mega dari mana? Kakak Mega dari Cina. Dari Cina. Luar biasa ya. Ada dari Hawaii, dari Mesir dan juga dari Cina. Wah, Yesus cinta segala bangsa ya. Betul sekali Kak Kakak. Mega. Luar biasa sekali. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di hari Minggu ini, yuk sama-sama kita berdoa ya. Adik-adik sudah siap berdoa dan terima kasih juga buat kedua orang tua yang sudah mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti ibadah online di hari ini ya. Ayo adik-adik sudah siap berdoa? Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama walaupun melewati dari ibadah online. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai setiap kami agar kami fokus dalam beribadah, mendengarkan firman dengan baik. Kami juga bersyukur untuk setiap orang tua yang mendampingi putra-putrinya Tuhan. Biarlah seisi rumah mereka juga mengalami lawatan-Mu Tuhan. Berilah roh damai sejahtera dan sukacita bagi setiap adik-adik yang menyaksikan ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa ya kakak. Oke, adik-adik pasti adik-adik sudah nggak sabar nih mau memuji Tuhan ya kan? Benar banget. Oke, Kak Ervin dan Kak Mega undang adik-adik semua yang di rumah dan Ayo, dimanapun bangkit adik-adik berdiri. berada, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Lagu ini menceritakan bahwa Tuhan bukan hanya untuk satu bangsa saja, tetapi Tuhan untuk semua bangsa. Wow, luar biasa ya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika,
Yesuslah Raja segala bangsa. Wah, luar biasa ya Kak ya. Aduh, Kakak Mega saking groginya sampai lupa tadi gerakannya ya. Karena saking sukacitanya ya. Mungkin adik-adik juga bersukacita ya melompat buat Tuhan kita. Kita masih mau memuji Tuhan lagi ya Kakak. Nah, kali ini lagunya tentang apa nih Kakak Ervin? Sama juga bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak termasuk adik-adik yang ada di rumah saat ini dan juga luar biasa. semua bangsa di dunia ini. Luar Wow. biasa ya, Tuhan kita tuh Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, kasihnya begitu besar bagi setiap kita Iya ya. dong Kak Mega. Oke, langsung saja. Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di Sekali dunia. lagi ya kita nyanyi Yesus cinta. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yuk, sekali lagi Yesus cinta segala anaknya, semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta. Yesus cinta semua Anak di dunia. Yesus cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yeay. Kita berikan tepuk tangan ya buat Tuhan kita. Nah, Kakak, kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Ya. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Siap dong Iya. Kak Mega. Nah, kalau gitu adik-adik harus taat, harus dengaran, tidak boleh ganggu, mungkin sedang nonton dengan adiknya atau dengan kakaknya ya, tidak boleh korek-korek ya, harus fokusnya adik-adik ya. Betul. Oh iya Kak, sebelumnya nanti kita juga akan mengumumkan pemenang lomba tantangan minggu lalu ya. Nah, jadi buat adik-adik jangan sampai ketinggalan sampai selesainya ibadah ini ya. Oke, kita panggil saja ya. Ya, boleh. Oke. Mari Kakak yang akan membawakan firman Tuhan di hari ini. Siapa kira-kira adik-adik ada yang tahu? Oke, silakan Kakak. Ayo. Oke. Nah. Ya, Kakak Anggun bisa sebelah sini ya. Nah, adik-adik ada yang belum kenal nih. Nah, kita kenalan dulu ya. Oke. Bisa perkenalkan diri dulu dong, Kakak. Ya. Ya, masa nggak ada yang tahu? Kan ada yang belum tahu Kak, ada yang di luar negeri, ada yang di luar kata yang menonton Oke. kita. Shalom adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Anggun. Kak Anggun ya. Iya. Nah, Kak Anggun akan bercerita apa ya kira-kira? Jadi tunggu. Dan Kakak Mega, Kakak Ervin dan juga Kakak Wati akan pamit setelah selesai firman. Kita akan kembali lagi. Jadi selamat mendengarkan firman adik-adik semuanya. Oke, terima kasih kakak. Ya, senang sekali loh pagi hari ini. Senang sekali pagi hari ini Kak Anggun bisa menyapa adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti bersama Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pagi hari ini kami diberi semangat untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi kami, menguduskan kami sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, siapa yang ingat cerita minggu kemarin? Tentang siapa? Ya, cerita tentang Petrus. Nah, waktu itu Petrus sedang bersaksi, berkhotbah tentang keselamatan yang Tuhan Yesus beri. Dan
waktu itu juga banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu tidak? Kuasa Roh Kudus itulah yang mampu menggerakkan hati setiap orang untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kak Anggun juga mau bercerita tentang seseorang yang mengalami kuasa Roh Kudus tersebut. Siapa dia? Mau tahu ceritanya? Nah, oke. Sekarang adik-adik harus sikap duduk yang baik, ya, dengar baik-baik firman-Nya. Oke, ada sebuah kota yang bernama kota Kaisarea. Nah, kota ini merupakan kota yang sangat penting bagi kerajaan Romawi. Nah, di situ ada seorang perwira pasukan Italia yang bernama Cornelius. Siapa namanya? Ingat-ingat ya, Cornelius. Nah, Cornelius ini adalah orang yang suka bersedekah, suka memberi persembahan. Dia juga orangnya suka berdoa kepada Allah. Bisa dibilang Cornelius ini adalah orang yang takut akan Allah. Suatu ketika dia lagi berdoa, malaikat Tuhan datang kepada dia. Wah, dia kaget. Dia takut. Tiba-tiba malaikat datang kepada dia. Kemudian malaikat berkata kepada si Cornelius itu, Cornelius, Allah mengingat engkau. Ya, adik-adik bisa lihat di gambar berikutnya. Oke, ya. Gambar berikutnya lagi ada malaikat datang ya. Nah, Allah mengingat Cornelius. Ya, kita lihat gambar berikutnya. Kemudian malaikat berkata kepada Cornelius, dia menyuruh Cornelius untuk menjemput seorang Yahudi yang bernama Petrus di kota Yope. Saat itu Cornelius langsung menyuruh hambanya, ada 3 orang. Adik bisa lihat di gambar berikutnya ya. Menyuruh 3 orang, 2 hambanya dan 1 prajurit. Cornelius menyuruh mereka untuk menjemput Petrus di kota Yope. Keesokan harinya, ya bisa lihat di gambar berikutnya, keesokan harinya ketika ketiga orang tersebut masih dalam perjalanan dan sudah menuju kota Yope, Petrus sedang berada di atap rumahnya untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Nah, ketika dia sedang mau berdoa ini, dia merasa perutnya lapar sekali. Dia ingin makan. Tapi tiba-tiba dia melihat langit terbuka. Ketika dia merasa lapar, Petrus melihat langit terbuka. Dan ada sebuah kain lebar dan di dalamnya berbagai jenis binatang. Coba kita lihat gambar berikutnya. Ya, adik-adik bisa lihat gambar apa saja ya. Hewan-hewan apa saja yang ada di kain situ. Wah, ada binatang berkaki 4, ada binatang menjalar, ada burung. Wah, itu maksudnya apa? Petrus berpikir seperti itu. Kemudian ada suara yang berkata kepada Petrus, Petrus, makanlah daging binatang haram tersebut. Wah, Petrus langsung bilang, saya tidak mau Tuhan, sebab saya tidak memakan makanan yang haram. Saat itu Petrus ngotot, saya tidak mau Tuhan. Dan suara itu berkata lagi kepada Petrus. Suara itu berkata begini, Petrus, apa yang Allah nyatakan halal, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Dan akhirnya penglihatan itu lenyap dari hadapan Petrus. Kemudian Roh Kudus membawa Petrus untuk turun dan menemui utusan si Cornelius. Nah, di bawah Petrus bertemu dengan mereka. Waktu dia turun ke bawah, dia berpikir, apa ya maksud penglihatan tadi ya? Banyak binatang-binatang itu dan sekarang ada tamu untuk dia. Kemudian ketiga orang itu berkata kepada Petrus, Tuanku Cornelius ingin mengundang Anda untuk ke rumahnya untuk berbicara. Ya, saat itu Roh Kudus menyuruh Petrus untuk ikut mereka.
Singkat cerita, keesokan harinya Petrus bersama-sama ketiga orang itu berangkat ke kota Kaisarea. Nah, adik-adik tahu ketika mereka tiba di kota itu, wah, Petrus disambut senang sekali sama Kornelius dan keluarganya. Banyak sekali orang sudah berkumpul di situ. Ternyata bukan Kornelius saja yang ingin ketemu sama Petrus, tetapi dia juga mengundang teman-temannya, keluarganya supaya bisa bertemu dengan Petrus. Nah, waktu si Kornelius ini ketemu dengan Petrus, dia sampai bersujud. Dia ingin menyembah si Petrus, tapi Petrus bilang, "Jangan, aku hanya manusia biasa saja." Nah, kemudian si Petrus masuk ke dalam rumah si Kornelius. Ketika dia masuk dalam rumah si Kornelius, wah, banyak sekali orang berkumpul. Wah, ada apa ini ya? Nah, ketika itu Petrus berpikir lagi, apa ya? Apa ada hubungannya? Apa maksudnya penglihatan binatang itu dengan si Kornelius? Nah, dan di situ Allah memberitahukan kepada Petrus bahwa Allah mengasihi juga Kornelius, sekalipun dia bukan orang Yahudi. Nah, saat itu juga Petrus berkata, "Kamu tahu ada larangan keras bagi orang Yahudi untuk masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Tapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang itu najis." Nah, saat itu juga Petrus langsung bertanya kepada si Kornelius, "Kornelius, apa yang membuatmu untuk memanggil aku dan datang ke rumahmu?" Nah, kemudian Kornelius bercerita, "Iya, ketika aku lagi berdoa, tiba-tiba malaikat datang. Tiba-tiba malaikat datang dan dia menyuruh aku untuk menjemput Petrus di kota Yope. Nah, aku lakukan. Dan saat ini aku senang sekali karena aku bisa bertemu dengan Anda, Petrus." Nah, saat itu Petrus berkata kepada semua orang yang ada di situ, ya, adik-adik bisa lihat gambar di situ. Wah, itu si Kornelius dengan keluarganya semua, ya. Petrus berkata, "Sekarang aku mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Semua orang yang mau percaya, yang mau takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan dalam hidupnya, dialah yang akan mendapat pengampunan." Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Ternyata keselamatan itu tidak hanya untuk orang Yahudi saat itu ceritanya, tetapi juga untuk orang bukan Yahudi. Nah, kemudian Petrus bercerita. Dia bercerita tentang apa yang dilakukan Yesus selama dia di dunia. Dia bercerita kepada Kornelius pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia. Dia juga bercerita bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa dan menerima hidup yang kekal. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Dari cerita Kornelius ini kita jadi tahu loh, ternyata keselamatan itu tidak hanya untuk orang Israel saja, tetapi bagi semua orang, bagi semua bangsa, bagi semua suku, agama, ras. Nah, dan ingat, kuasa Roh Kuduslah yang menggerakkan hati setiap orang untuk bertobat, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang ketika Kornelius beserta keluarganya sudah mendengar apa yang dikatakan Petrus, nah, tiba-tiba turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Ya, adik-adik bisa lihat kembali, ya, di atas kepala Kornelius dan keluarganya ada lidah-lidah api. Dan mereka sedang menerima pencurahan Roh Kudus.
Nah saat itu orang-orang yang ikut dengan Petrus, orang-orang Yahudi yang golongan bersunat, mereka tercengang-cengang, mereka takjub. Wah, ternyata karunia Roh Kudus diberikan juga kepada orang bukan Yahudi, kepada orang dari bangsa lain. Luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang siapa di sini yang sudah pernah menceritakan tentang kabar baik? Ya, siapa yang pernah? Pasti. Kak Anggun yakin pasti kalian sudah pernah. Nah, ingat ya, keselamatan yang sudah kita dapat, kita tidak boleh simpan sendiri. Kita harus bagikan juga, kita harus ceritakan juga kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada semua bangsa, agama, suku, ras. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan orang itu. Bagaimana kalian bisa melakukan firman Tuhan ini? Wah, Kak Anggun yakin pasti kalian bisa melakukan firman Tuhan ini. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena ingat, ketika kalian terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian, saat itu juga kuasa Roh Kudus turun ke atas kita. Kita diberikan keberanian, kita diberikan kemampuan untuk bersaksi kepada orang lain. Ya, oke, sekarang Kak Anggun mau mengajak adik-adik kita mau berdoa. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tolong para orang tua bisa memastikan anaknya sungguh-sungguh berdoa karena kita mau melakukan firman Tuhan. Oke, adik-adik mari kita berdoa ya. Adik-adik bisa menirukan Kak Anggun berdoa di rumah. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami diajar melalui cerita Kornelius ini, bagaimana keselamatan yang sudah kami terima tidak boleh kami simpan sendiri. Kami harus berani untuk bercerita kepada teman-teman kami, kepada semua orang tanpa membedakan mereka, tanpa melihat suku, agama, ras, bangsa lain pun. Kami mau Tuhan melakukan firman Tuhan. Dan kami minta tolong Tuhan supaya kami selalu diberikan keberanian, kekuatan, kemampuan untuk bisa bersaksi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, cerita tentang Kornelius ini bisa adik-adik baca di kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Nah, sebelum Kak Anggun menutup perjumpaan dengan Kak Anggun kali ini, ya, Kak Anggun mau minta tolong nanti adik-adik membuat video kesaksian. Video kesaksian tentang bagaimana adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Kakak Ervin, Kakak Mega, Kakak Wati akan menjelaskan videonya bagaimana sih supaya aku bisa membuat video itu. Oke? Ya, begitu sudah berjumpa dengan Kak Anggun. Ya, kita ketemu lagi di lain waktu. Tetap semangat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih Kak Anggun untuk bagi firman-Nya di hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Oke, sama-sama. Oke, kita ucapkan terima kasih buat Kak Anggun ya, sama-sama adik-adik. terima kasih, Kak Dadah. Oke, wah. Luar biasa ya Kakak Ervin. Tadi kita mendengarkan firman Tuhan tentang siapa? Cornelius Kak Mega, Cornelius. dia menerima Roh Kudus loh. Wah, luar biasa. Nah, buat adik-adik tadi kan Kakak Anggun juga memberikan tantangan ya untuk adik-adik bersaksi bagaimana mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengumumkan Kak beberapa pemenang lomba-lomba di hari Minggu kemarin. Nah, adik-adik sudah pada penasaran? Nah, kita umumkan di lomba yang pertama dulu ya, di lomba mahkota api. Nah, ini ada juara 1, ada adik Brandon yang dari Malang. Selamat ya. Selamat buat adik Brandon. Kita menyapa teman-teman yang di Malang juga ya. Halo, apa kabar semuanya yang ada di Malang? Luar biasa. Dan juara 2 ada adik Joshua dari AB Pura. Selamat. Luar biasa. Luar biasa ya. Dan di juara ketiga ini ada adik Anya yang ada di Arsa. Wow. Luar biasa. Mantap, luar biasa Tentu adiknya. semangat.
selain juara 1, 2, dan 3 ada juga nih Kak juara hiburan, yaitu ada adik Yoel, Nadaf, Abigail, dan juga Batia ya. Selamat kepada seluruh pemenang yang sudah memenangkan membuat mahkota api ya. Semuanya adik-adik sangat kreatif, sangat luar biasa ya, dan juga para orang tua yang luar biasa mendampingi putra-putrinya. Dan di tantangan yang kedua di hari Minggu kemarin nih Kak ya, tantangannya tentang berkhotbah. Wah, ini videonya semuanya luar biasa, yang ngirim juga banyak sekali ya. Dan yang juara 3 dulu deh ya, Kakak Biki umumkan juara 3 dulu boleh ya. Di juara 3 ada adik Calvin dari Sentani. Selamat ya. Wah, luar biasa. Di juara 3 Kakak Mega mau ke juara hiburan lagi deh. Kak Mega bolak-balik ya. Biar pada ini siapa. Nah, di juara pemenang hiburan ada adik Anya yang ada di Arsa. Luar biasa ya. Sudah bisa khotbah ya. Iya, semakin mengasah bakat-bakatnya ya adik-adik semuanya ya. Nah, langsung di juara kedua ini ada adik Nadaf yang ada di Sentani. Selamat sekali lagi ya. Nah, di juara pertama ini juga ini siapa double ya? porsi ini nih kayaknya ya Kak. Ada adik Brandon yang ada di Malang. Selamat ya. Nah, ini semuanya para pemenang-pemenangnya bisa adik-adik lihat di layar kaca adik-adik semuanya ya. Nah, ini dia. Dan tantangan di minggu ini tadi apa Kakak Ervin? Membuat kesaksian Iya. bagaimana adik-adik berjumpa dengan Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Iya benar, adik-adik bisa mengirimkan video ya, minta bantuan kepada orang tua. Video bersaksinya maksimal berdurasi 5 menit ya. Kalau lebih dari 5 menit akan didiskualifikasi. Jadi buat adik-adik semuanya, video kesaksiannya maksimal berdurasi 5 menit. Dan adik-adik bisa langsung mengirimkan video kesaksiannya ada di nomor di bawah ini ya. Oke, adik-adik bisa lihat di layar kacanya adik-adik. Ya, ada di 0813 4415 0884 dan di nomor yang kedua 0812 471 89602 ya. Selain di nomor ini adik-adik tidak boleh ya, akan didiskualifikasi. Jadi untuk mengirimkan video-videonya hanya di nomor yang tertera di layar kaca adik-adik semuanya ya. Siap untuk bersaksi adik-adik? Siap pastinya. Kita bersaksi untuk memberkati banyak orang ya Kak ya. Wah, luar biasa ya Kak. Firman hari ini, pujian hari ini juga luar biasa. Semoga adik-adik semuanya tetap bersuka cita walaupun tetap di rumah, tetap stay di rumah, belum bisa jalan-jalan seperti biasanya ya Kak ya. Tetap sehat, tetap rajin membantu orang tua, dan sekarang waktunya Kakak Mega, Kakak Ervin dan Kakak Wati. ya, kita bertiga dan juga Kakak Anggun ya tadi ya. Berempat kalau begitu ya. Kami undur diri. Terima kasih buat para orang tua sekali lagi ya sudah mendampingi putra-putrinya menyaksikan ibadah online Sekolah Minggu Kingdom Kids Pondok Pemulihan Papua. Sampai berjumpa di hari Minggu depan dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.